يا أرحم الراحمين ارحمنا. Para pecinta ta'lim, pecinta dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang kitab Nashihul Ibad. Kali ini ada ungkapan dari hukamah. Ungkapan dari para ahli hikmah yang mengatakan malam yahsyallah lam yanjah min zalatil lisani wa man lam yahsah qudumahu 'ala Allahi lam yanjah qalbuhu minal harami wasyubuhat wa man lam yakun asiyan minal khalqi lam yanjah minat tama'i wa man lam yakum hafidhan 'ala amalihi lam yanjah minar riya. Man lam yasta'in billahi ala ihtirasi qalbihi lam yanjah minal hasadi. Wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanjah minal ujubi. Walaupun ini bukan sebuah hadis, tetapi insyaallah kita bisa mengambil pelajaran dari nasihat para hukama ini. Ada 6 perkara yang menjadi syarat sebuah keselamatan. Pertama, man lam yahsallaha lam yanjah min zallatil lisani. Siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan selamat dari kesalahan berbicara. Siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan selamat dari kesalahan dia saat berbicara. Sebaliknya, siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan hati-hati di dalam berbicara. Siapa yang beriman kepada Allah, maka dia akan berhati-hati dalam bicara. Kul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Bicaralah yang baik atau diam. Kalau kau tidak bisa berkata baik, sebaiknya diam. Kalau kau akan berkata, maka tidak ada yang kau katakan kecuali yang baik-baik. Orang yang takut kepada Allah, tentu dia akan pandai menjaga lisannya. Dia akan hati-hati kalau ucapan yang dia keluarkan itu akan bisa membahayakan orang lain atau merugikan orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan selamat dari kesalahan berbicaranya. Ucapannya itu bisa membahayakan dirinya. Salamatul insan fi hifdzil lisan, katanya. Selamatnya seseorang itu bergantung dari lidahnya, dari ucapannya. Orang bisa selamat kalau dia bisa menjaga lidahnya. Orang bisa celaka kalau dia tidak mampu menjaga lidahnya. Orang bisa saling berbunuh-bunuhan pun karena gara-gara lidah ini. Orang bisa bermusuhan pun gara-gara lidah ini. Orang bisa memutuskan tali silaturahim, itu pun bisa terjadi dengan lidah ini. Inilah tantangan bagi kita bagaimana menjaga lidah ini. Kalau kita takut kepada Allah, mestinya kita takut pula dengan ucapan kita. Kalau ucapan kita akan merugikan orang lain, akan berdampak negatif kepada orang lain. Kalau ucapannya itu akan menimbulkan permusuhan. Sehingga orang yang beriman adalah mereka orang yang sangat selektif ketika berbicara. Kita terkadang kalau bicara nggak pakai disaring itu. Orang yang bijak itu ketika dia berbicara,
sebelumnya dia berpikir apakah ucapan ini akan mengganggu orang lain. Apakah ucapan ini akan merugikan orang lain. Apakah ucapan ini akan mengantarkan orang kepada kecelakaan misalkan. Apakah ucapan ini berfaedah? Apakah ucapan ini akan bermanfaat? Nah, orang yang beriman itu dia akan pandai untuk menyaring. Sebelum dia berkata-kata, sebelum lisannya menghasilkan suara, menghasilkan kalimat, menghasilkan kata-kata, menghasilkan ucapan, dia berpikir sejenak apakah ucapanku ini faedah atau tidak, manfaat atau tidak, atau justru ucapan kita akan menimbulkan huru-hara. Ya. Ungkapan mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Betul ya. Kalau kau tidak bisa menjaga mulut, maka kau akan diterkam harimau. Artinya mulutmu bisa membahayakan dirimu seperti harimau yang siap menyantap kamu. Harimau melihat mangsa manusia, ya pasti akan diterkam, akan dibunuh. Pun demikian mulut kita bisa menerkam diri kita sendiri, bisa membunuh diri kita sendiri. Jadi lam yahsallah lam yanjah min zalatil lisan. Siapa orang yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan selamat dari kesalahan berbicara. Artinya yang takut kepada Allah, dia insya Allah akan selamat dari berbicara, dari lisannya, dari mulutnya, dari lidahnya. Karena iman kepada Allah lah menjadi pagar yang memagari pribadi kita, jiwa kita, diri kita, sehingga ucapan yang keluar, ucapan yang bermanfaat. Satu ya. Yang kedua, man lam yahsha kudumahu 'alallahi lam yanjah qalbuhu minal harami was subhat. Siapa yang tidak takut akan perjumpaannya dengan Allah atau kematian, maka hatinya tidak akan selamat dari hal-hal yang haram dan subhat. Orang yang tidak takut dengan adanya perjumpaan dengan Allah, maka dia tidak akan selamat dari hal-hal yang haram dan subhat. Artinya bahwa kalau seseorang menyadari bahwa kelak dia akan berjumpa dengan Allah, mengalami kematian, dan dia menyadari bahwa Allah akan menyidang dia, segala perbuatannya akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah. Mestinya orang yang sadar ke arah sana, dia akan hati-hati dari hal-hal yang haram ataupun subhat. Tetapi bagi orang yang tidak peduli, tidak merasa takut, bahkan tidak menyadari, tidak punya kesadaran bahwa kelak dia akan berjumpa dengan Allah, bahwa kelak dia akan diminta bertanggung jawab atas segala perbuatannya, orang yang nggak terkesana, orang nggak menyadari hal ini, biasanya dia akan gampang terbawa kepada hal-hal yang haram dan subhat. Tetapi bagi orang yang beriman, yang dia sadar betul bahwa kelak dia akan disidang di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, satu pengadilan yang sangat adil. Orang mengatakan di dunia ini banyak lembaga pengadilan, tapi sulitnya mencari keadilan. Tapi di akhirat pengadilan Allah sangat adil, seadil-adilnya. Segala perbuatan pasti akan berbalas. Perbuatan kecil pun akan berbalas, apalagi perbuatan yang bernilai besar. Perbuatan baik sekecil apapun akan menuai pembalasan. Pun demikian perbuatan yang jahat sekecil apapun akan menuai pembalasan. Akan berbalas. Nah, orang yang sadar ke arah sana, maka dia akan hati-hati di dalam menghadapi perkara yang haram maupun subhat. Tetapi bagi orang yang merasa, itu mah gampang, itu mah urusan nanti ya. Berjumpa dengan Allah mah nanti urusan di akhirat, yang penting kita di dunia ini. Kemudian dia mengabaikan perintah Allah, mengabaikan peringatan Allah,
yang kemudian dia terjerumus kepada hal-hal yang haram, perbuatan yang subuhat. Subuhat ini perbuatan yang remeng-remeng ya, namanya subuhat. Jadi subuhat ini perkara yang tidak jelas antara yang halal dengan yang haram, hal-hal yang meragukan. Jadi subuhat ini mending kita tinggalkan. Ya. Bisa saja 50% haram, bisa 50% halal di hal-hal yang meremeng-remeng, yang nggak jelas, itu namanya subuhat. Dan kita harus yang pasti-pasti di dalam menghadapi suatu perkara. Kalau yang subuhat lebih baik kita tinggalkan. Kita menemukan benda-benda yang subuhat, ini benda punya siapa ya? Itu subuhat, nggak jelas kepemilikannya. Sebaiknya kita tinggalkan. Tapi subuhat ini lebih mengarah kepada haram ya. Walaupun belum sampai level haram, tapi hampir sama ya, mencapai kepada level haram subuhat ini. Hal-hal yang remeng-remeng, yang tidak jelas. Nah, hal-hal yang meragukan, yang tidak jelas oleh agama kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Ya. Apalagi yang sudah nyata-nyata haram harus kita tinggalkan sama sekali ya. Perkara yang haram ini. Yang subuhat saja harus kita tinggalkan, apalagi yang haram. Nah, orang yang merasa dan menyadari bahwa kelak dia akan berjumpa dengan Allah, maka dia akan berhati-hati menghadapi perkara yang haram maupun yang subuhat. 2. Yang ketiga, waman lam yakun asian ayisan anil khalqi lam yanjah minat tama'i. Siapa yang tidak memutus harapannya terhadap makhluk, maka dia tidak akan selamat dari sifat rakus. Lam yakun ayisan anil khalqi. Siapa yang tidak memutuskan harapannya terhadap makhluk, maka dia tidak akan lepas, tidak akan selamat. Lam yanjah minat tama'i, dari sifat tama' atau sifat rakus. Artinya siapa orang yang terus berharap kepada makhluk, tidak berharap kepada Allah, maka dia tidak akan selamat dari sifat rakus. Kalau dia tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungannya kepada orang lain, dia akan terhinggapi penyakit rakus. Namun sebaliknya, orang yang melepaskan diri dan dia bergantung kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, maka dia tidak akan dihinggapi sifat tama' ya, sifat rakus. Karena apa? Kalau orang sudah bergantung diri kepada Allah, artinya dia menerima apapun yang Allah kasih. Menerima dengan tulus, dengan terbuka apa yang Allah beri. Nah, menerima apa yang Allah beri dengan lapang dada ini kan sumber daripada kekayaan batin. Kalau orang sudah merasa rela dengan apa yang Allah berikan untuk dirinya, walaupun mungkin jauh dari kepuasan, jauh dari cukup, tapi dia merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya, ya jelas ini merupakan sumber daripada kekayaan batin yang bisa menjauhkan orang dari sifat yang rakus dan yang sangat berbahaya ini. Dan sifat rakus ini akan menyesatkan banyak orang, akan menyusahkan banyak orang. Orang yang rakus tidak akan pernah merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang yang tidak bisa memutuskan diri dari ketergantungan kepada orang lain, kepada makhluk lain, maka dia akan dihinggapi penyakit rakus. Dan kebanyakan yang namanya sifat rakus ini ya merusak itu. Kebanyakan merusak, jarang ada ya orang sifat rakus kemudian mengandung manfaat dan maslahat, itu tidak ada. Umumnya rakus, tamak, serakah itu merusak manusia. Yang akhirnya dia cenderung menghalalkan segala cara, itu orang rakus. Tuh. Menghalalkan segala cara itu ciri-ciri orang yang rakus. Tetapi orang yang menerima apa yang diberikan kepada dia, yang Allah berikan kepadanya, maka akan gampang timbul rasa syukurnya. Dan rasa syukur ini merupakan kunci daripada
keselamatan jiwa dan ketenangan batin. 3 ya. Yang keempat, waman lam yakun hafidun ala amalihi lam yanjah minar riya. Siapa yang tidak menjaga amalnya, maka dia tidak akan selamat dari sifat riya. Siapa yang tidak bisa menjaga amal dari pujian orang lain, maka dia tidak akan selamat dari sifat riya. Riya itu adalah pamer. Orang yang bisa menjaga amalnya, menyembunyikan amalnya, ya jelas dia akan selamat dari penyakit riya. Namun sebaliknya, orang yang tidak bisa menyembunyikan amalnya, orang yang tidak bisa menyembunyikan perbuatannya, orang yang ingin menunjukkan diri kepada orang lain atas amal-amalnya, dia tidak akan selamat dari penyakit riya. Orang yang kalau berbuat ingin dilihat orang. Orang yang ketika beramal ingin dinilai orang. Orang yang ketika beramal ingin dilihat, dipuji orang, dikomentari orang. Ini kan berarti niatnya bukan lagi karena Allah. Dulu ada orang bersedekah. Setiap kali dia sholat berjamaah ke masjid, dia bawa uang. Bawa uang. Nah, setelah dia selesai sholat berjamaah, semua jamaah bubar, dia selalu menyimpan uangnya di bawah karpet atau tikar di mana dipakai untuk orang sholat. Dengan niat siapapun orang yang nemu uang di sini, maka dialah yang mendapatkan rezekinya. Ini rezeki dia. Ini saking apa? Saking hati-hatinya sampai dia menyembunyikan uangnya, sedekahnya dari orang lain. Ya, tidak ada yang tahu. Ya, kalau sekarang sih mungkin gampang karena hampir kalau masjid di zaman sekarang itu ada kamera pengintai ya, CCTV. Dulu kan tidak ada. Jadi orang ini selalu kalau dia pulang ke rumah sebelum dia beranjak dari masjid, dia selalu menyimpan, menyelipkan uang yang sengaja dia bawa dari rumah, diselipkan di bawah karpet ya, atau tikar yang dipakai untuk berjamaah. Siapapun orang yang menemukan uang itu, ya dapat rezeki dia. Rezeki dia. Ya. Ada orang yang ketika dia bersedekah, dia ingin namanya disebut ada ya. Namanya ditulis lengkap ada ya oleh panitia. Ada orang yang ketika bersedekah dia nggak mau menonjolkan diri, namanya tersembunyikan. Ya. Kadang-kadang dia menggunakan nama samaran atau dia menggunakan kata abdillah, hamba Allah. Nah, ini bagus untuk menyembunyikan ya. Mencari aman jangan sampai amal kita disembunyikan diketahui oleh orang lain. Ya. Ya kalau kita beribadah niatnya ingin agar ibadah kita menjadi inspirasi orang lain sih boleh-boleh saja ya. Kita bersedekah di depan orang lain supaya orang lain tertarik dan ikut sedekah dengan kita, ya itu boleh. Ya. Kita baca Quran di depan orang lain dengan niat agar orang terinspirasi ikut baca Quran juga, itu bagus. Tetapi yang seperti ini kan perlu ekstra hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena kalau nggak hati-hati kita akan tersembul penyakit yang namanya riya. Ya. Penyakit riya. Ini yang menyebabkan ibadah kita akan menjadi nol nilainya. Karena penyakit riya ini akan menghancurkan amal kita. Menghancurkan amal kita, menghancurkan tabungan pahala kita. Ya. Bahkan kata baginda Rasul, riya ini seperti syirik kecil. Ya. Syirik kecil. Nabi SAW mengatakan, aku khawatir nanti sepeninggal aku akan ada orang yang melakukan syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, syirik kecil itu apa? Syirik kecil itu adalah tatkala orang beramal tetapi niatnya bukan karena Allah. Bukan mengharapkan pahala dari Allah, tapi ada motif lain ya. Dia ingin dipuji oleh orang, dilihat orang supaya viral, supaya terkenal. Ya.
Apalagi dia beribadah itu ya dijadikan konten. Kadang ada orang bikin konten dia melaksanakan wirid, zikir, baca Quran atau dia salat duha di video ya disebarkan di YouTube-nya. Ya hati-hati kalau niatnya untuk agar orang terinspirasi dengan ibadah kita itu bagus. Tapi kalau tidak, ibadah kita bisa gosong kalau niatnya ingin dikomentari orang ya agar video yang kita buat itu kemudian viral ya. Ya kalau bentuknya ceramah jadi masalah. Ya. Tapi kalau kita sengaja sholat duha umpama ya, sholat duha atau tahajud, kita video, kita sebar kepada orang lewat YouTube, nah ini. Kemudian ada orang yang komentar, kita bangga dengan komentar orang, kita sudah terkena penyakit riya gaya baru ya. Riya gaya baru sekarang ini. Orang bisa ditonton sedunia. Orang kalau sudah tidak bisa menjaga amalnya, maka dia tidak akan selamat dari penyakit riya. Yang keempat ya. Adapun yang kelima, waman lam yasta'in billahi ala ihtirasi qalbihi lam yanjah minal hasadi. Siapa yang tidak memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga hatinya, maka dia tidak akan selamat dari sifat hasud. Siapa yang tidak memohon pertolongan Allah untuk menjaga hatinya, maka dia tidak akan selamat dari penyakit hasud. Ya. Artinya kita bermohon kepada Allah lah kita. Ya. Bermohon kepada Allah, ya Allah pelihara hati hamba. Ya. Peliharalah hati hamba, jagalah lisan hamba, jagalah hati hamba agar tidak dihinggapi penyakit hasud. Apa hasud itu? Ciri hasud itu ya tidak senang melihat orang lain bahagia, itu hasud. Bahkan dia ingin agar kebahagiaan yang dirasakan orang lain itu berpindah pada dirinya atau minimalnya hilang dari orang lain. Ini orang hasud. Dia akan selalu mencari cara bagaimana agar kebahagiaan yang dirasakan orang lain itu berpindah pada dirinya. Kalau toh tidak berpindah pada dirinya, minimalnya hilang dari orang lain. Dia nggak rela kalau orang lain merasakan bahagia. Ini orang yang hasud. Dia belum punya motor, melihat tetangganya punya motor baru, panas ya. Dia hanya punya motor, tetangganya bisa beli mobil, panas dia, sakit, akhirnya dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit mendengar tetangganya beli rumah, mati dia. Disiksa oleh perasaan sendiri, orang hasud begitu. Terutama di komplek-komplek perkotaan ya, yang persaingan ekonomi begitu tajam ya. Tensi ekonomi sangat tinggi, persaingan dalam berbagai bidang itu sangat begitu mencolok di perkotaan. Lain kalau di pedesaan ya. Kalau di pedesaan tuh hampir semua rata itu. Ya. Tidak ada persaingan orang-orang yang di desa itu. Hidupnya sederhana, bersahaja itu. Satu ke sawah semua. Naik sepeda semua. Rumah pun ya sama saja. Tidak ada yang terlalu bagus. Semua sederhana itu. Jadi di desa itu hampir nyaris tidak ada persaingan. Ya. Karena di desa tidak ada orang yang misalkan yang rumahnya di pinggir sawah ya. Sedia beli mobil umpama. Kayaknya jarang ya. Orang yang tinggal di pedesaan kan rata-rata orang yang bersahaja itu. Orang yang sederhana itu. Hidup apa adanya. Makan pun kadang dari alam itu. Ya. Nyaris nggak ada persaingan. Jadi damai-damai saja itu. Damai itu. Tapi tinggal di perkotaan subhanallah. Di satu komplek. Di mana di situ persaingan sangat begitu ketat. Tensi ekonomi sangat begitu kencang luar biasa. Orang saing-saingan. Yang satu beli mobil, yang lain ikut-ikutan beli mobil. Yang satu bangun rumah di tingkat, ya, ikut di tingkat.
Jadi kalau merasa bahwa orang lain itu lebih unggul dari dirinya, dia nggak terima. Saya harus bisa mengungguli orang lain. Ya. Akhirnya apa? Kita nggak merasa senang dengan melihat orang lain senang. Gitu. Jadi hati-hati kalau kita merasa ya, gundah, resah, melihat orang lain senang kita sakit hati dan kemudian kita bereaksi ya, berusaha untuk menghilangkan kesenangan itu, kita sudah hasad. Ya. Kita berusaha agar orang lain tuh hilang ya, hilang kesenangannya, hilang kebahagiaannya, agar dia berpindah untuk dirinya, atau paling tidak orang lain nggak usah bahagialah. Ini penyakit hasud namanya. Nah, kalau sudah hasud itu biasanya orang lain kita kompori. Ini hasud ya. Orang kalau sudah benci kepada orang lain, ya, kemudian teman-temannya dihasut agar nggak suka juga dengan orang yang kita nggak suka, itu biang hasut itu. Jadi kalau kita nggak suka kepada orang lain, sudahlah mungkin cukup kita. Itu pun nggak boleh ya, kita harus segera klarifikasi, tabayun. Masalahnya apa? Selesaikan. Jangan sampai kita tidak suka kepada orang lain, kita benci kepada orang lain. Kemudian teman-teman kita, sahabat karib kita, orang di sekeliling kita, kita hasut. Ya. Kita gosok, kita kompori, kita kipasin. Agar nggak suka juga dengan orang yang tidak kita suka. Subhanallah, ini namanya ngebon dosa. Ya. Ngebon dosa. Ini hasad yang akan menghancurkan amal kita. Ya. Seperti api yang membakar kayu bakar. Amal sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji, umroh kita bisa hangus dimakan hasud ini. Dan ini akan sangat merugikan kita. Ya. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah. Siapa orang yang tidak mohon pertolongan kepada Allah atas hatinya, maka dia tidak akan selamat dari penyakit yang namanya hasad. Yang keenam, man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanjah minal ujubi. Siapa yang tidak melihat kepada orang yang lebih tinggi darinya dalam soal ilmu dan amal soleh, maka dia tidak akan selamat dari sifat ujub. Sifat membanggakan diri sendiri. Siapa orang yang tidak melihat kepada orang yang lebih tinggi darinya dalam soal ilmu dan amal soleh, maka dia tidak akan selamat dari sifat ujub. Ujub itu merasa dirinya paling tinggi ya. Merasa dia memiliki kelebihan daripada orang lain. Nah, orang yang menganggap orang lain lebih pintar dari kita, ya, atau orang lain itu lebih soleh dari kita, maka kita tidak akan dihinggapi penyakit ujub. Sebaliknya, tatkala kita merasa bahwa kita orang yang paling pintar, orang yang paling berilmu, orang yang paling soleh, maka kita akan dihinggapi penyakit ujub. Merasa bahwa dirinya paling utama dari orang lain. Merasa dia paling soleh dari orang lain. Ini subhanallah. Orang berilmu itu bagus. Tapi orang yang merasa kemudian dia berilmu, menyombongkan diri, ini yang jelek. Orang soleh itu bagus, tapi orang merasa soleh, ini jelek. Orang pintar itu bagus, tapi orang yang merasa pintar, ini yang jelek. Kita boleh mencari ilmu, menjadi orang alim, orang yang berilmu. Tapi kita harus menggunakan ilmu padi. Ilmu padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Ya, semakin merunduk. Artinya semakin berilmu, dia akan semakin rendah hati. Ya, akan semakin bijak ketika bergaul dengan orang lain. Ya. Kadang ada orang sudah ilmunya tinggi, profesor, doktor misalkan ya. Hebat luar biasa ilmunya. Kadang-kadang dia sombong. Angkuh itu. Angkuh dan sombong.
Mohon maaf ya, biasanya ini kalau di dunia perkuliahan ya, kalau ada dosen yang sudah sampai level profesor doktor, ya, dia terkadang dengan mahasiswa yang masih di bawah itu dia suka menyepelekan itu, ya. Bahasanya juga ya suka merendahkan mahasiswa. Ini nggak boleh. Namanya mahasiswa itu lagi butuh ilmu. Dia main ke rumahnya, Pak, saya mau ada perlu, Pak, bimbingan skripsi misalkan. Iya nanti, umpama. Nggak segera dilayani itu. Sombong sekali kadang-kadang itu. Ya. Ketemu di ruangannya, mau ada perlu, Pak, mau ada perlu. Iya nanti. Dicuekin kita kadang-kadang itu, mahasiswa ini. Tapi ada juga seorang dosen yang sudah levelnya profesor doktor, tapi dia rendah hati, sopan santun. Ya. Dia enggak membanggakan diri, tidak membusungkan dada dengan mahasiswa yang masih di bawah, dia mengayomi, ya, dekat dengan mahasiswa. Ada dosen yang seperti itu. Ya. Melayani mahasiswa. Bukan minta dilayani mahasiswa. Tapi tidak sedikit dosen yang sudah profesor doktor dengan ilmunya yang nyundul ke langit barangkali. Ya. Dengan dia sudah menciptakan berbagai macam buku, menerbitkan buku dengan hebatnya dia. Ya. Kemudian dia angkuh, sombong, ujub. Ya. Ada mahasiswa ingin bertanya atau dia ada perlu dengan di rumahnya, atau nggak mau nemuin. Ya. Nggak mau nemuin, ini kan namanya arogan. Ya. Rasulullah itu orang yang paling tinggi ilmunya, paling tinggi akhlaknya, paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Tapi baginda Rasulullah sangat rendah hati. Kita levelnya level apa? Ya. Boro-boro level Nabi, level ulama juga bukan kadang-kadang. Ya. Kenapa kita kemudian nggak mencontoh baginda Rasulullah itu? Beliau orang yang paling tinggi jabatannya di sisi Allah. Pemegang kunci sorga baginda Rasul itu. Tapi Rasulullah selalu melayani umat. Rendah hati. Dekat dengan orang-orang kecil. Tidak arogan baginda Rasul itu. Lembut bahasanya itu. Tidak membanggakan diri walaupun beliau merupakan ya, Imamul Anbiya. Pemimpin para nabi. Pemimpin para nabi, subhanallah. Beliau yang akan memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Yang wewenang ini hanya diberikan kepada baginda Rasul. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi gak bangga diri. Gak menyombongkan diri. Nah, kita baru profesor doktor ya. Levelnya masih jauh dengan level baginda Rasul. Kenapa mesti arogan dan sombong? Ya. Jadi orang yang merasa dia lebih tinggi dari orang lain, dia akan dialami penyakit yang ujub. Sebaliknya, orang yang selalu merasa orang lain lebih unggul, ya, dia ngerasa dia belum ada apa-apa dari dibanding orang lain. Dia merasa masih butuh belajar lagi. Walaupun dia sudah tingkatan profesor doktor, kalau dia masih punya sifat rendah hati, dia merasa bahwa dia masih ada kekurangan dibanding orang lain.